Halo Sobat Sehat RSSA, bersama saya Aditya. Welcome to the podcast Bincang Sehat RSSA. Pada episode kali ini, tema yang akan kita bahas adalah dampak COVID terhadap kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu, saat ini kami telah mengundang ahlinya ahli, pakarnya pakar, kepada yang kami hormati, Dr. Sutrisno, SPOG Konsultan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Sehat, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Siap. Amin, alhamdulillah. Baik, dokter. Sebelum kita mengarah ke pertanyaan, untuk mengakrabkan diri kita, dokter, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh, baik. Nama saya Sutrisno. Sangat simple, quite simple. Saya adalah seorang spesialis kebidanan dan kandungan. Oke, yang dokter. Setiap hari saya tugas di rumah sakit Saiful Anwar ini. Oh. Ya, konsultan saya di bidang fertility dan endoskopi. Fertility dan endoskopi. Itu kira-kira. Ya. Baik, dokter. Dokter, saat ini kita sedang menghadapi sebuah pandemi yang mau ulang tahun, dokter. Sudah setahun ya? Mau setahun. Mau ulang tahun. Mau lebih setahun. Muncul pertama itu sekitar November. Oke. November di Wuhan. Di Indonesia, dokter? Spesifik pneumonia from Wuhan. Sip. Kemudian ke Indonesia itu saya masih ingat Maret itu. Oke. Ya, Maret. Karena Maret itu saya ingat betul itu kita lagi rame-rame gitu ya. Betul, dokter. Oke, sip. COVID mau happy birthday, COVID mau ulang tahun, dan yang ingin saya tanyakan, dokter, saya mewakili masyarakat awam. Dampak COVID terhadap ibu hamil sejauh ini bagaimana, dokter? Ya, di Indonesia itu proporsi laki perempuan seimbang. Oke. Setiap tahun ada 5 juta kehamilan dan persalinan di Indonesia. Oh my God. Di antara 5 juta itu ada 14.000 ibu yang meninggal karena kehamilan dan persalinan. 14.000, kan? 14.000 ibu yang meninggal terkait kehamilan dan persalinan. Di Jawa Timur ada sekitar 600.000 kehamilan setiap tahun. Oke. Sekitar 500 lebih, 512, 510, 516 setiap tahun itu. Itu meninggal karena luar biasa sekali, dokter. Karena kehamilan. Karena kehamilan. 500 sekian lebih, tidak pernah turun selama 8 tahun terakhir. Oke. Kemudian COVID ini membawa perubahan yang luar biasa. Artinya satu, kekhawatiran, tekanan, stres mental ibu hamil bersalin itu jadi lebih besar. Oke. Jadi kebingungan, ketidaktahuan itu semakin banyak. Imbasnya adalah proses kehamilan, proses persalinan itu mengalami gangguan. Contoh nyata adalah kunjungan kepada tenaga kesehatan, kepada fasilitas kesehatan itu jauh berkurang. Namun akibatnya dampak komplikasi obstetrik itu jadi meningkat. Laporan dinas kesehatan, evaluasi dinas kesehatan beberapa bulan yang lalu coba dibandingkan angka kematian ibu tahun 2019 dengan 2020. Ternyata 2020 itu mengalami peningkatan yang signifikan. Oh my God. Sangat menyolok. Daerah-daerah yang tadinya sedikit atau tidak ada kematian ibu pada masa-masa pandemi ini mendadak ada dan tinggi. Mendadak ada dan tinggi, ya. dokter. Tipikalnya adalah seperti Jember, seperti Bojonegoro, Sidoarjo. Ini angka-angka kematian ibu yang tajam naiknya. Tajam. Ya, itu dari segi. Juga kematian bayi yang perinatal juga tinggi. Ya. Dan lebih nyata lagi adalah kunjungan pemeriksaan kehamilan atau ANC itu juga turun tajam. Angka persalinan peralatan kesehatan juga mengalami perubahan. Apalagi kontrasepsi. Jadi kontrasepsi itu adalah cara untuk mencegah tidak hamil.
itu juga mengalami penurunan yang sangat tajam. Penurunan. Ya, komplikasi obstetri banyak sekarang. Jadi ibu-ibu yang perlu rujukan dalam kondisi emergensi meningkat. Sementara kapasitas rumah sakit belum tertata. Padahal di Jawa Timur itu ada 385 rumah sakit. Dan setahun ini naik 11 rumah sakit. Jadi 490 sekian rumah sakit. Dengan hampir 44.500 bed. Tetapi menghadapi masalah COVID-19 ini sungguh jadi kocar-kacir. Kocar-kacir dokter. Morat-balik. Tapi beruntung baik. Sudah mulai tertata. Sudah triwulan terakhir ini sudah mulai tertata. Jadi semoga saja kita bisa bertahan dan kita bisa menghadapi pandemi ini dengan baik. Jujur dokter, saya mendengarkan informasi yang dokter sampaikan. Deg-degan. Harus gitu. Harus deg-degan. Semua harus deg-degan. Ini masalah kematian ibu, kematian bayi. Siapa bayi anak? Bayi anak adalah masa depan bangsa. Itu orang harus paham itu bahwa investasi mendidik, memelihara, menjaga kesehatan bayi dan anak itu berarti menjaga kelangsungan bangsa dan negara ke depan. Mesti harus deg-degan yang mendengar ini, ya. Deg-degan dokter. Hanya mereka yang tidak paham yang tidak deg-degan. Keringat dingin. Ini serius nih, keringat dingin. Iya gitu. Oke. Aduh dokter, kematian ibu meningkat tajam. Iya. Kematian bayi pun juga tinggi. Iya. Lalu begini dokter, bagaimana cara kita untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut? Kan tidak mungkin hal tersebut kita biarkan berlarut-larut. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi ada beberapa komponen. Satu, adalah hulu. Jadi masyarakat ini harus paham bahwa COVID-19 ini memang ada, menimbulkan banyak kesakitan, menimbulkan banyak kematian. Sudah 2 miliar lebih di dunia orang ini positif. 2 miliar lebih yang positif, dan 2 juta lebih yang meninggal. 2 juta yang meninggal, ya kan? Yang 2 juta yang meninggal. Dan di Indonesia juga puluhan ribu yang meninggal. Di Jawa Timur juga banyak yang meninggal. Dan ingat, angka kematian di Jawa Timur tinggi, 7,2, 7,3 dulu. Betul. Itu sekian main-main itu. Padahal angka nasional 3,5. Kita jauh. Nah, pada bulan-bulan terakhir ini kita mulai turun. Nah, tentu masyarakat harus paham bahwa sebenarnya garda terdepan itu mereka. Bagaimana mereka selalu menerapkan 3M atau 4M atau 5M itu. 5M dong. Ya, terbaru 5M. Itu. Jadi kalau saya selalu paling klasik itu 3M itu kan. Menjaga jarak, masker, ya kan? Itu kan selalu menjaga kebersihan ya. Itu paling klasik itu ya. Itu sebenarnya itu sangat simpel. Kalau itu bisa otomatis kasus turun kan. Dan sisi kedua adalah tentang fasilitas kesehatan, dokter, tenaga kesehatan yang lain. Memang kita harus adaptasi. Ya, jadi kapasitas rumah sakit ini kita tata. Kita tata bagaimana bisa menyesuaikan lonjakan kasus yang seperti tsunami ini, seperti air bah ini, kita bisa menghadapinya. Dan saya lihat memang rumah sakit rujukan sudah mulai banyak, tenaga kesehatan sudah adaptasi, meskipun korbannya banyak. Di Jawa Timur sudah 65 lebih dokter yang meninggal. Perawat sudah hampir 80 lebih yang meninggal. Di Jawa Timur saja, ya. Jadi banyak. Ratusan. Ya, bidan sudah banyak juga. Jadi kalau dokter memang saya tahu pasti sekitar 65-66 orang. Ini hari ini dilaporkan ada 2 lagi yang meninggal. Total ratusan. Jadi total luar biasa dengan tenaga kesehatan yang lain. Korban, ya. Siap. Harus menyesuaikan itu sehingga fasilitas kesehatan nanti bisa menyesuaikan, tenaga kesehatan bisa menyesuaikan. Yang penting para manajer kesehatan itu bisa menjaga sustainability untuk bisa memberikan fasilitas software, hardware, humanware, brainware ini siap menghadapi sprint dan maraton. Sprintnya sudah kita lewati sekitar bulan Maret, April, Mei itu sprint itu. Sekarang maraton. Maratonnya panjang ini. Maratonnya panjang ini bisa untuk rumah sakit bisa berbulan, bertahun, mungkin bisa 10 tahun. 10 tahun. Kenapa? Karena ada orang nanti setelah selesai di masyarakat, ada orang datang dengan diabetes, dengan COVID-19, jantung dengan COVID-19, komorbid, kan? Jadi kayak endemis. Setelah selesai akan jadi endemis. Endemis itulah yang orang-orang dengan komorbid yang datang tetap ada dengan COVID. Jadi rumah sakit siap untuk maraton untuk itu.
Dan tentu bagi ibu sendiri, Betul. ya, tentu harus open mind, ya, open mind, baca banyak informasi. Tolong informasi yang valid, jangan informasi yang hoak-hoak. Iya. Itu sungguh malah mengacaukan pikiran, ya. Oke dokter, 5M, 4M, 3M, atau apapun itu. Namun bagaimana apabila masyarakat tidak ingin mematuhi hal tersebut dokter? Langkah-langkah seperti apa untuk mengedukasi mereka, begitu dokter? Berlaku umum. Ya pada awalnya memang COVID itu kan yes, just only virus. Oke. Bicara virus, bicara kesehatan, infeksi saluran nafas, dan segala macam komplikasinya. Tapi begitu infeksi saluran nafas ini menjadi berskala luas, cepat meluas, akhirnya skalanya itu bukan hanya masalah kesehatan, akhirnya menjadi masalah sosial, masalah politik, masalah ekonomi, masalah pendidikan dan lain-lain, ya kan? Kemarin sampai sebatas itu masih sebatas kehidupan nyata. Tapi begitu ada medsos, ada media, ada tumpang hoak, nah jadi masalahnya jadi berkembang. Masalah-masalah kehidupan tadi berkembang ditambah hoak. Sehingga kalau dibikin satu lingkaran begitu, COVID dengan masalahnya itu hanya 40%, 60% karena hoak. Orang jadi kacau, tidak bisa memahami permasalahan yang real karena hoak. Nah, sehingga hoak ini luar biasa mengacaukan cara berpikir masyarakat, ya kan? Sehingga orang-orang yang berpikir rasional jadi tidak rasional, yang tadinya kurang rasional menjadi semakin tidak rasional lagi, dan ujung-ujungnya adalah program yang 3M tadi yang paling simpel itu tidak jalan. Akhirnya penularan masyarakat makin tinggi, jadi angka reduksinya virus itu makin tinggi, dan pada awal-awal Juni, Juli, Agustus, September, Oktober luar biasa itu ledakan kasusnya. Bahkan November, Desember kemarin peaknya itu, peaknya luar biasa. Januari awal sudah masih tinggi, tapi tidak terlalu melesat, tapi insya Allah nanti akhir Januari awal Februari sudah mulai ada tanda-tanda turun, dan itu dilaporkan oleh Dirjen WHO, Dr. Tedros, bahwa memang dalam 3 minggu terakhir terjadi penurunan yang signifikan seluruh dunia. Dan Indonesia saya lihat tadi dari mitigasi PBID mendapatkan angka bahwa memang terjadi penurunan yang signifikan dalam 2 minggu terakhir. Dokter. Ini sesuatu yang menggembirakan itu, tapi jangan sampai lengah. Betul. Jangan sampai lengah. Jadi tetap aja pemerintah membuat peraturan agar masyarakat patuh dan kalau masyarakat paham. Hilangkan itu hoak-hoak, hilangkan bicara-bicara atau posting-posting atau membaca sesuatu yang tidak berdasar pada ilmu. Kerjakan semuanya berdasar pada ilmu. Kalau tidak paham, tanya ahlinya. Ambil akses sumber-sumber yang signifikan baik dan patuhi pemerintah, patuhi instansi kesehatan, patuhi ilmu pengetahuan, supaya masyarakat ini bisa selesai. Kita sudah masuk fase vaksin. Harapannya adalah dengan vaksin maka akan tercipta herd immunity. Maka 60-70% masyarakat akan mempunyai imun yang baik untuk menangkal, sehingga bisa melindungi 20-30% orang-orang yang mempunyai komorbid. Ya, kelak masyarakat secara umum akan mempunyai daya tahan dan virus ini akan berubah menjadi endemis seperti hanya dengue, seperti hanya tuberkulosis, seperti hanya HIV. Akan ke arah sana nanti kira-kira. Baik dokter. Dan juga ketika kita menjaga perilaku 3M, kita juga otomatis mengkontrol dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait kesehatan ibu dan anak, dokter J. Baik. Hoax harus kita hindari. Carilah kabar yang valid kepada ahlinya. Baik dokter. Begini dokter, niat hati ingin masih bertanya dokter. Namun karena ada keterbatasan waktu, episode kita cukup sampai di sini terlebih dahulu, dokter. Terima kasih dokter atas kehadirannya, dan nanti bisa di episode selanjutnya, dokter J. Siap. Dan sukses selalu. Sehat selalu. Sehat selalu. Kita bahagia bersama dokter. Dan bagi sobat RSS semua, nantikan episode berikutnya yang akan datang. Dan untuk kita semua, salam sehat, RSS Jaya.